kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum ke apa itu ADHD, gejala ADHD, bagaimana sih penanganan ADHD itu. Nama saya Siti Rohmah, saya dari kampus IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, semester 3, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sebelum ke pengertian ADHD, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui kepanjangan ADHD. Kepanjangan dari ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi pengertian ADHD itu adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit untuk memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Jadi, sehingga saat ini masih banyak penyebab utama ADHD belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi, kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Selain itu, terjadi pada anak-anak. ADHD juga dapat terjadi pada orang dewasa. Jadi, intinya ADHD itu bukan terjadi pada anak saja, sehingga orang dewasa juga bisa menyebabkan penularan penyakit ADHD tersebut. Jadi itu tadi adalah pengertian dari ADHD. Selanjutnya saya akan membahaskan gejala utama pada ADHD. Jadi gejala utama ADHD itu adalah sulit memusatkan perhatian serta perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga kita mudah bergerak. Jadi gejala umum ADHD-nya itu adalah muncul pada anak-anak sebelum usia 12 tahun. Namun pada akhirnya banyak kasus gejala ADHD sudah dapat terlihat sejak anak berusia 3 tahun. ADHD ini terjadi pada anak-anak sehingga dapat terbawa sampai dewasa. Jadi ADHD itu apabila kita sudah lahir sudah bisa menderita penyakit ADHD sampai tua. Selanjutnya saya memasuki penyebab utama dan faktor resiko ADHD. Yang pertama itu adalah penyebab ADHD. Yang pertama, penyebab ADHD itu belum diketahui secara pasti apa sih penyebab ADHD tersebut. Yang kedua, penelitian ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan anak terkena ADHD. Di sini kita itu ada 2 faktor penyebab ADHD. Pertama itu faktor genetik dan kedua faktor lingkungan. Sehingga ADHD juga dapat berkaitan dengan gangguan pada pola aliran listrik otak atau gelombang atau bisa disebut juga dengan gelombang otak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke pengertian diagnosis ADHD. Diagnosis ADHD ini dilakukan melalui beberapa pihak seperti dokter anak, psikiater anak, orang tua, dan juga pihak sekolah. Proses diagnosis ADHD ini melibatkan wawancara, baik mewawancarai dengan anak, orang tua, maupun guru. Selain itu, dokter anak juga melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk mencari penyebab lain yang dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan ADHD. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai penanganan ADHD. Penanganan ADHD itu dapat berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Selain penderita ADHD seperti orang tua, keluarga, pengasuh, dan juga guru di sekolah dapat perlu mendapatkan bimbingan untuk menghadapi anak dengan ADHD. Penderita ADHD itu tidak bisa tumbuh total, namun dengan pengobatan setidaknya penderita bisa menjalankan hidup dengan normal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Sebelum kita menutup penjelasan tadi, kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.